Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Budianto dari Pelatihan Akademisi Banyuasin. Dari sini saya akan melakukan perakitan komputer menggunakan yang disiapkan seperti toolbox, yaitu ada obeng, pinset, pasta, tang, pasta oles. Yang selanjutnya itu motherboard, prosesor, heatsink, harddisk, CD-ROM, itu PSU, lainnya monitor Acer 19,5 inch, keyboard, mouse, dan casing. Itu ada prosesornya, itu pemasangan prosesor pada motherboard. Dalam pemasangan ini jangan sampai ada kaki prosesor yang rusak. Dan ini itu pemberian pasta. Sini secukupnya untuk pemberian pasta. Selanjutnya itu pemasangan heatsink ke motherboard. Dalam proses pemasangan ini kita harus berhati-hati karena kaki heatsink itu sering patah karena dipaksa untuk masuk. Nah, juga untuk dalam pemasangan heatsink ini jangan sampai itu tidak terpasang dengan kuat. Baiklah, di sini pemasangan heatsink sudah selesai dan terpasang kuat. Selanjutnya pemasangan soket heatsink ke motherboard. Baiklah, di sini dalam pemasangan prosesor dan heatsink sudah selesai. Selanjutnya itu pemasangan PSU ke casing. Ini itu lakukan pembautan supaya PSU berkat dengan kuat. Kemudian lakukan pengencangan baut menggunakan obeng.
Selanjutnya itu pemasangan DVD room dari depan, lalu kita buatkan menggunakan baut agar melekat kuat pada casing, sehingga pada saat penggunaan DVD itu tidak goyang. Selanjutnya itu pemasangan harddisk, itu di bagian bawah di DVD room, hampir sama dengan DVD room. Pemasangannya terkaitkan menggunakan baut agar terpasang dengan kuat ke casing. Adapun yang selanjutnya itu pemasangan motherboard ke casing. Adapun sebelum melakukan pemasangan motherboard, ada baiknya kita rapikan kabel konektor terlebih dahulu ke samping casing agar terlihat lebih rapi saat pemasangannya nanti dan dilihat oleh mata. Adapun sebelum pemasangan motherboard, yang pertama itu kita melakukan pemasangan back panel terlebih dahulu. Pastikan back panel sudah terpasang dengan kuat casing. Kemudian kita pastikan motherboard sudah pas. Lalu kita kencangkan menggunakan baut lagi agar motherboard melekat kuat di casing. Selanjutnya itu pemasangan kabel sumber daya ke motherboard, dan selanjutnya itu pemasangan sumber daya ke CD room dan ke hard disk. Selanjutnya itu pemasangan kabel audio ke motherboard, terus USB ke motherboard, dan yang terakhir itu kabel daya back panel motherboard. Di sini pastikan dalam pemasangan ini jangan sampai salah, karena banyak terdapat kesalahan dalam pemasangan ini.
pastikan dalam pemasangan panel ini kutub positif dan negatifnya itu jangan sampai terbalik. Yang biasanya itu adapun selanjutnya itu pemasangan kabel SATA, yang dimana dari harddisk dan dari DVD ROM ke motherboard. Nah, di sini kita masukkan ke belakang casing agar terlihat lebih rapi. Itu kabelnya. Lalu kita konekkan ke motherboard. Selanjutnya itu pemasangan memori atau RAM. Nah, di mana dalam pemasangan memori atau RAM ini ada teknisi yang memasangnya itu lebih awal sebelum dipasang ke casing. Ada juga yang pemasangannya itu di akhir, seperti yang saya lakukan saat ini. Tidak ada bedanya sih, cuma tahapnya. Selanjutnya itu pemasangan kabel VGA dari CPU ke monitor. Itu untuk kabel display dari power dari CPU ke monitor untuk menampilkan peta. Selanjutnya yaitu pengoneksian keyboard dan mouse ke CPU. Nah, selanjutnya itu pemasangan casing pada CPU agar terlihat lebih rapi. Ini itu pemasangan kabel daya ke CPU dan ke monitor. Nah, selanjutnya itu lakukan pengetesan. Alhamdulillah di sini komputernya menyala dan tidak ada kendala sama sekali. Sekian singkat dari saya akhir.